Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM 19234864, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketiga mata kuliah Preservasi Konservasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Desriani, Sos MIKOM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor dari karakteristik bahan pustaka. Pertama, senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas. Proses sizing atau yang disebut sebagai proses penambahan perekat pada permukaan kertas dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengembang pada kertas. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Kedua, ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. 3. Tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas, sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Keempat, ada perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Kemudian ada faktor lingkungan. Yang pertama yaitu temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan pustaka. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Nah, kedua yaitu cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Yang ketiga, ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi dan pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Kemudian ada faktor biota. Yang pertama yaitu jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas, akan mengeluarkan enzim yang larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim dapat menghidrolisasi rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek. Jamur dapat memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, asam fumorit, dan asam sitrat yang menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Kedua, serangga. Jenis serangga dapat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan buku. Di antaranya yaitu silverfish atau yang disebut dengan Lapisma saccharina. Nah, yang kedua ada rayap. Yang ketiga ada kutu buku. Keempat, ngengat. Kelima, bubuk buku. Keenam, kecoa. Dan terakhir, cockroach. 3. Hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius dapat merusak kertas.
Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarap. Tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda keras dan menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat meludahi kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Kemudian ada faktor manusia. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan diantaranya. Pertama, penanganan secara umum, melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruang koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Nah, kedua, penataan atau shelving. Tindakan yang kurang hati-hati pada penataan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Yang ketiga, ada penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Keempat, kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilidan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Nah, kelima, ada perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman terlepas dari blok buku, atau menyatukan lembar-lembaran lepas biasanya menggunakan selatip atau lakban. Perlakuan tersebut salah karena bahan tersebut justru akan merusak bahan perpustakaan. Demikian pula halnya dengan menggunakan karet gelang sebagai pengikat bahan perpustakaan yang lepas atau rusak. Klip dan staples yang mudah berkarat menimbulkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang keenam, ada mutu jilidan pada bahan pustaka. Untuk mendapatkan jilidan yang sesuai haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilidannya. Nah, yang ketujuh, ada pemakaian yang berlebih. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilidan menjadi kendor dan kumal. Bahan perpustakaan akan semakin rusak apabila berada pada tangan pemustaka yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan bahan perpustakaan. Kemudian ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran. Apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dan menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Baiklah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.